Teman-teman bisa kita mulai sekarang ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita semua masih diberikan karunia dan rahmat-Nya, sehingga kita semua insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita sebagai umatnya selalu mengharapkan agar mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Kemudian yang terhormat, yang saya hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Kesejahteraan Sosial Masa Bakti 2021, yaitu Kak Hoshim Mutakin Sugandi. Yang saya hormati pula Ketua Departemen Pendidikan Kesenian dan Kebudayaan Kak Raffi Audi, dan Ketua Departemen Kewirausahaan Kak Santi Agustrianti, serta teman-teman kesejahteraan sosial yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini teman-teman dapat meluangkan waktu untuk ikut dalam forum yang luar biasa ini, apalagi kalau bukan Fordisos, yaitu Forum Diskusi Mahasiswa KESOS atau Mahasiswa Kesejahteraan Sosial, yaitu Fordisos yang pada kesempatan kali ini insya Allah akan mengangkat tema kuliah sambil berbisnis. Tenang, pasti ada peluang. Teman-teman yang saya banggakan, perkenalkan, saya Ineke Eka Chandra Dewi selaku Master of Ceremony yang pada malam hari ini akan memandu forum kurang lebih 2 jam ke depan. Dan dalam mengawali forum ini, agar diberikan kelancaran dan kemudahan, marilah bersama-sama kita ini dengan bacaan. Multitasking nggak pada tempatnya. Sebelum masuk ke acara inti, akan terlebih dahulu saya akan membacakan tata tertib untuk teman-teman selama acara ini berlangsung. Yang pertama, peserta wajib mengaktifkan kamera serta wajib menonaktifkan mikrofon atau mute saat acara berlangsung, kecuali dipersilahkan berbicara oleh moderator. Yang kedua, peserta dilarang membuat keributan saat acara berlangsung. Yang ketiga, peserta diharapkan untuk tidak meninggalkan ruang virtual Zoom selama acara berlangsung. Yang keempat, peserta dipersilahkan untuk bertanya saat sesi tanya jawab melalui kolom chat ataupun menanyakan langsung jika moderator mempersilahkan. Yang kelima, peserta dimohon untuk selalu menaati peraturan yang telah ditetapkan. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke acara inti yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Ana Rufaida. Kepada Ana, dipersilahkan. Terima kasih kepada Ineke Eka Chandra Dewi selaku MC pada Fordisos malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, saya Ana Rufaida yang telah diamanahkan untuk menjadi moderator pada Fordisos kali ini, yang akan memandu jalannya diskusi pada malam hari ini. Gimana nih kabar teman-teman semua hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Karena di tengah keadaan pandemi, sekarang ini mengharuskan kita semua untuk berkegiatan di rumah saja. Seperti Fordisos yang diselenggarakan oleh departemen yang sangat luar biasa, kali ini Fordisos kita collab bareng nih teman-teman sama Departemen Kewirausahaan. Nah, nggak kalah keren banget kan? Yang telah mewadahi kita semua untuk lebih mengenal dan menambah pengetahuan. Dan terima kasih banyak juga kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Fordisos kali ini, walaupun dalam keadaan PPKM kita semua masih bisa bertatap muka melalui online. Dan nanti kita ada 2 sesi nih teman-teman, yaitu sesi pertama pemaparan oleh pemateri dan sesi kedua yaitu tanya jawab. Fordisos kali ini kita akan berdiskusi dan belajar nih teman-teman tentang tema yang sangat menarik dan pastinya luar biasa. Tema kali ini tuh tentang kuliah sambil berbisnis. Tenang, pasti ada peluang. Wah, menarik banget kan teman-teman temanya? Karena belakangan ini nih banyak banget anak muda yang mau berbisnis dan mempunyai penghasilan sendiri, tapi bingung cara mula dan awal pertama untuk berbisnis itu seperti apa.
Karena membangun sebuah bisnis itu kita dibutuhkan suatu pembelajaran serta kerja keras. Karena tidak sembarang orang untuk berbisnis itu langsung aja kita berbisnis tidak bisa. Pasti semua ada ilmu-ilmunya. Dan tema udah menarik nih teman-teman. Pemateri kali ini juga nggak kalah menariknya, yaitu seorang mahasiswi kesejahteraan sosial angkatan 2018 yang sangat inspiratif banget. Pasti kita udah kenal semua nih, siapa lagi kalau bukan Kak Kanza Ismi Fizanti. Dan sebelum kita mulai, akan dibacakan terlebih dahulu CV-nya terlebih dahulu supaya teman-teman bisa lebih mengenal Kak Kanza dulu nih. Kepada operator bisa dibantu untuk share screen. Baik, terima kasih kepada operator. Nama Kanza Ismi Fizanti, tempat tanggal lahir Bogor 25 Oktober 2000. Alamat Komplek Kejaksaan Agung A49 Cipayung Ciputat, Tangerang Selatan, Banten 15411. Pekerjaan konten kreator, skincare review, wirausaha online. Pendidikan formal SD, SDN Cipayung 2 2006 sampai 2012. SMP, SMPN 3 Tangerang Selatan 2012 sampai 2015, SMA MAN 4 Jakarta 2015 sampai 2018, perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, kesejahteraan sosial 2018 sampai sekarang. Pengalaman organisasi dan kerja. Volunteer di Desa Capar, Brebes, Jawa Tengah pada tanggal 1 sampai 17 Februari 2019. Freelancer MUA Januari sampai Maret 2019, Kru Event Big Bad World Nasional 2020 Maret 2020, Wirausaha Online Maret 2020 sampai sekarang, konten kreator dan skincare review. Terima kasih kepada operator. Dan selanjutnya, nah, sekian dari pembacaan CV karena Kak Kanza sudah bergabung bersama kita. Sekarang kita mulai sapa aja nih kepada Assalamualaikum Kak Kanza. Halo, waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya Kak Kanza? Baik banget nih. Walaupun ngapa-ngapain aja di rumah. Boleh dong Kak, sapa teman-teman supaya rasa semangatnya bertambah karena disapa sama Kak Kanza nih. Selamat malam semuanya teman-teman, makasih yang udah nyempetin buat malam ini mau gabung di Zoom. Mungkin beberapa menit ke depan aku bakal banyak banget ngomong buat maparin materi. Semoga teman-teman nggak bosan dengerinnya. Baik Kak, sebelum dimulai mau nanya-nanya dulu nih Kak sama Kak Kanza. Sekarang apa aja nih kesibukan dari Kak Kanza? Karena teman-teman lainnya banyak yang bilang nih, kalau Kak Kanza ini sibuk banget dalam berbisnis Kak. Nggak sibuk-sibuk banget sih. Kalau sekarang kerjaan aku selain kuliah tuh ada pastinya masih ngejalanin online shop kan, brand aku sendiri. Nah, itu juga udah aku jalanin dari setahun belakangan kemarin. Terus kalau kerjaan selingan aku ada review skincare atau skincare reviewer di salah satu platform sosial media. Ini untuk ngebantu brand lokal dan brand internasional untuk penjualan soft selling. Keren banget ya Kak, di tengah kesibukan Kak Kanza tetap bisa meluangkan waktu untuk mengisi acara Fadisos. Terima kasih banyak Kak. Oke teman-teman, tidak berlama-lama lagi, langsung aja bagaimana nih Kak mengenai kuliah sambil berbisnis. Dan langsung aja ya Kak, dipaparkan materinya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, boleh banget. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang mau ceritain gitu ya awal gimana bisa bikin brand sampai sekarang udah lumayan banyak penjualannya. Boleh minta tolong untuk di-share screen?
Nah, iya makasih banyak. Jadi tadi kan udah dibacain juga ya CV-nya. Nama aku Kanza Yasmi Fizanti, tapi karena nama aku agak susah, jadi biar gampang dipanggilnya Anca aja. Nah, kalau tadi kan aku ngapain aja tuh udah aku kasih tahu kan. Jadi selain ada online shop, terus aku juga sebagai skincare reviewer. Terus kalau untuk bisa di next slide, satu kali lagi. Nah, berarti kalau misalnya ngomongin tentang online shopku, berarti kita ngomongin tentang brand sama online shop. Antara brand dan online shop itu beda. Kalau online shop biasanya di dalam, kan online shop itu kan berarti toko online ya. Jadi di dalam toko online itu kita bisa jual macam-macam, antara jadi reseller atau jadi distributor. Terus juga kita pokoknya jual yang bukan barang kita gitu. Tapi kalau misalnya kita bikin brand, berarti kita ngejual produk yang kita bikin sendiri, yang original itu punya kita gitu. Jadi ada hak ciptanya juga kalau brand. Pas awal-awal aku mulai terjun ke dunia online shopan itu, ya pertama buka toko online, habis itu aku juga jadi reseller dulu tuh. Sebelumnya aku jualan make up, jualan lipstick juga, iya make up, lipstick, terus aku jualan tas, pokoknya kayak hampir setiap hari tuh jualan aku beda gitu intinya. Sampai akhirnya aku ngerasa kayak kurang serak gitu kalau misalnya cuma online shop aja. Terus lama-lama aku kepikiran gimana caranya untuk bikin brand sendiri atau branding. Nah, di sini tuh kalau ditanya soal modal, sebenarnya modal aku sedikit sih karena kebetulan aku nggak pakai duit orang tua sama sekali, jadi semua modalnya aku kumpulin dari hasil kerja. Tadi dari CV yang udah dibacain tuh, sebelumnya aku pernah kerja di event juga, terus aku pernah jadi freelancer MUA. Nah itu gajinya lumayan, jadi aku pakai buat muter modal buka online shop sama untuk branding. Terus untuk 2020 setahun belakangan ini pencapaian sampai hari ini di brand aku sendiri udah terjual lebih dari 10.000 produk. Habis itu aku juga punya ratusan distributor, reseller sama VIP reseller. Bahkan saat itu tuh goals aku pernah di setiap kota di seluruh Indonesia tuh aku punya distributor. Nah itu lumayan banget membantu penjualan dan lumayan banget buat memperluas produk aku juga gitu loh. Jadi bukan untuk penjualan yang buat untung-untung aja, tapi lumayan untuk sebagai media promosi juga. Habis itu, kalau ngomongin omset, teman-teman di sini sebelumnya harus ngerti dulu tentang omset. Jadi omset tuh bukan keuntungan. Jadi kalau aku bilang total omset ratusan juta, bukan berarti keuntungan aku benar-benar ratusan juta gitu loh. Kalau omset tuh berarti semua hasil penjualan di luar termasuk keuntungan juga. Jadi dari untung sama hasil penjualan e-commerce gitu-gitu semuanya aku berhasil ngumpulin ratusan juta. Itu di luar modal sama biaya operasional. Biaya operasional tuh yang kayak ngegaji admin aku itu belum dikurangin. Jadi kalau misalnya untuk dipastikan total omset aku tuh lebih dari 400 juta. Bisa tolong di slide lagi. Nah, kalau kita ngomongin tentang bisnis, kalau online shop tuh berarti masuknya bisnis e-commerce. Tapi buat kalian yang emang nggak kepengen buat jualan atau buka online shop, sebenarnya bisnis e-commerce tuh banyak banget, nggak cuma online shop aja sih. Nanti bakal aku jelasin selanjutnya. Tapi kalau kita ngomongin bisnis e-commerce, berarti kalau e-commerce tuh artinya perdagangan elektronik. Jadi semacam Shopee, Lazada, JD.id, Tokopedia, itu semua adalah contoh dari e-commerce. Jadi aplikasi yang menyediakan tempat kita untuk bisa jual dan mengembangkan usaha kita gitu secara online. Terus kalau awal mulai bisnis tuh biasanya ada dua hal nih yang dilaluin sama orang-orang. Yang pertama karena kepepet. Kalau karena kepepet tuh contohnya kayak aku. Terus bisa juga mulai bisnis karena hobi atau passion. Kalau mulai bisnis karena hobi atau passion tuh berarti ya itu menyenangkan gitu. Jadi kalian punya hobi, kalian bisa ngasilin duit dari hobi tersebut. Tapi kalau aku sih karena aku orangnya nggak punya hobi gitu, kayak ya udah hidupnya gitu-gitu aja kan. Jadi makanya aku tuh jualan online mulai bisnis karena kepepet. Nah tapi alhamdulillah sih karena kepepet sekarang bisa ngehasilin duit banyak gitu.
kepepet karena kenapa? Karena aku tuh orang tua aku udah nggak kerja, bahkan semenjak pandemi dua-duanya udah nggak kerja, jadi anaknya harus bisa kerja mandiri buat nyari uang. Yang prioritas aku sih buat bayar uang kuliah, karena uang kuliah kan bayarannya lumayan gede ya. Terus kenapa nggak ambil beasiswa gitu kan ya? Kalau aku nggak ambil beasiswa karena aku mikir masih banyak orang lain yang butuh beasiswa, terus aku masih bisa kerja gitu loh, aku masih bisa usaha cari kerja, jadi ngapain ngambil beasiswa kalau misalnya emang masih memungkinkan untuk kerja dan dapat duit. Akhirnya di situ mulai jualan online shop. Sebelumnya tuh nggak kepikiran sama sekali jual online shop, karena kan biasanya aku kerja kayak di event-event gitu, terus kerja juga jadi freelancer gitu kan. Jadi buat memutuskan bikin online shop itu juga agak-agak susah gitu kan. Tapi ya akhirnya bisa juga. Kalau yang mulai bisnis karena hobi atau passion tuh biasanya, contohnya tuh kayak gini, misalnya waktu itu aku punya temen yang dia tuh hobi banget otomotif, jadi dia hobi meretelin motor gitu, meretelin mobil, bener-benerin motor, bener-benerin mobil, sampai akhirnya dia bisa, terus dia di rumahnya ada space kecil gitu, dia rubah jadi bengkel, dia terus kerja sendiri, lama-lama temennya ikut bantuin, terus habis itu bengkelnya jadi rame, terus dia juga sekarang udah banyak banget profitnya, udah ratusan juta, dan dia udah nggak kerja di situ lagi, dia udah jadi bosnya, terus sekarang udah banyak bisnis-bisnis lainnya juga yang udah dia rintis. Nah, terus kalau aku tanya ke dia, kalau kerja yang berdasarkan hobi atau passion tuh rasanya kayak gimana? Kata dia tuh sebenarnya enak, tapi yang bikin ngeganggu itu adalah bosannya, karena kan karena dia harus ngelakuin hobinya itu setiap hari gitu loh. Kayak ya walaupun ngasilin duit, tapi kalau dilakuin berulang-ulang setiap hari kan lama-lama jadi bosan kayak gitu. Nah, lanjut slide. Nah, terus ini poin penting menurut aku kalau misalnya baru mulai bisnis, khususnya yang jualan-jualan gitu ya, yang buka online shop, itu harus mengubah pola pikir gimana caranya jual barang untuk dibeli teman, saudara atau orang terdekat. Jadi gimana caranya orang yang nggak kita kenal tuh bisa beli produk yang kita jual gitu loh. Kan sebenarnya simpel sih kalau dipikirin, tapi kalau ngeliat gitu gimana ya caranya kayak gitu kan pasti agak-agak susah. Nah, kalau misalnya cara dari aku tuh pas waktu awal bikin produk udah pasti belum ada testimoni, jadi belum terpercaya gitu ya produknya. Terus aku tuh jualan di Twitter, aku cuman iseng aja sih nge-tweet gitu, terus aku jualan sambil edukasi karena di tahun kemarin tuh orang-orang, kan aku jualannya body scrub ya, jadi orang-orang tuh belum terlalu aware sama body scrub atau skincare gitu-gitu kan, tahun lalu belum terlalu hits banget tuh, jadi agak susah juga jualannya. Tadinya aku sempat kepikiran pengen jualan masker organik, tapi setelah aku pikir-pikir masker organik itu udah rame banget, udah hits banget, pasarnya juga udah gede banget, otomatis kompetitornya makin banyak, dan kayaknya aku bakal kalah karena modalku nggak terlalu banyak. Terus habis itu, akhirnya aku jualan sambil edukasi, sampai dimana akhirnya aku bikin pasar sendiri, karena ya emang benar-benar orang-orang tuh nggak terlalu paham tentang skincare, body care gitu waktu dulu, jadi aku harus edukasi orang-orang satu-satu. Jadi ya udah sih, habis itu ada beberapa orang yang beli sampai pas awal-awal tuh ada 20 orang, terus terus waktu itu juga sempat 100 penjualan pertama di toko aku. Alhamdulillah itu semua orang yang beli bukan dari teman terdekat, bukan dari saudara atau dari orang yang aku kenal, intinya itu semua orang nggak aku kenal. Dan aku seneng banget karena pas dapet testimoni itu benar-benar objektif, walaupun testimoninya jelek gitu, tapi ya membangun gitu loh. Jadi aku tahu apa yang benar-benar kurang di produk aku, karena kan kalau dibeli temen pasti testimoninya dibagus-bagusin, tuh nggak enak kan kalau ngasih testi jelek. Nah, makanya aku seneng banget pas banyak orang yang nggak kenal tapi beli produk aku. Terus juga kalau misalnya kalian cuma ngandelin promosi di teman lewat snapgram temen gitu-gitu aja, produknya nggak bakalan bisa hits, percaya deh, karena nanti cuman bisa laku atau laris manisnya cuman sebulan 2 bulan doang, habis itu ya udah selesai. Makanya mendingan dari awal tuh mikirin gimana caranya orang yang nggak kita kenal tuh bisa reach out produk kita gitu. Nah, next slide.
kalau ngomongin bisnis berarti kita ngomongin gimana caranya bisa ketemu ide mau jual apa gitu kan. Nah, menurut aku ini tuh dari awal yang tadi aku udah jelasin, karena keadaannya kepepet atau karena hobi atau passion gitu. Misalnya kalian punya hobi apa gitu terus diterusin kan bisa jadi bisnis. Nah, itu namanya juga peluang. Terus kalau misalnya kepepet kayak aku kan susah ya nemuin peluangan kira-kira yang benar-benar bisa aku jual tuh apa gitu kan. Nah, aku tuh waktu itu aku caranya jualan macam-macam sampai aku ketemu kira-kira apa yang bisa aku jual. Kayak tadi kan aku cerita ya, aku jualan make up dulu terus aku jualan tas gitu macam-macam, baju segala macam aku jual, tapi ternyata nggak cocok di aku karena aku anaknya lebih suka kayak survei, terus aku seneng banget nyari-nyari vendor, nyari-nyari bahan baku gitu-gitu, jadi kayaknya kurang cocok kalau misalnya kerja di brand orang lain, jadi mendingan aku branding sendiri. Terus kalau untuk terus selanjutnya kalau udah ketemu kira-kira mau jual apa tuh jangan pernah malu kalau kalian jualan gitu. Waktu itu aku pernah jualan basreng pas awal-awal banget sebelum aku branding tuh. Aku jualan basreng, tapi aku malu banget jualannya. Jadi ya padahal ya nggak harus malu sih karena kan basreng halal gitu kan. Tapi aku tetap malu banget waktu itu sampai akhirnya ya nggak sukses gitu, nggak lanjut karena akunya malu. Jadi nggak bisa promosi juga. Terus jangan pernah iri sama bisnis orang lain. Kadang kalau misalnya kita milih gitu jualan apa ya, misalnya jualan masker organik, banyak banget orang yang jual masker organik tapi lebih sukses daripada kita. Nah, itu nggak usah iri, nggak usah lihat kesuksesan orang lain gitu, mending fokus sama produk kita sendiri, gimana cara ngembanginnya biar bisa sukses kayak si orang tadi. Tapi nggak usah iri sama si orang tadi, karena kalau iri itu benar-benar ngancurin brand kita sendiri. Waktu itu aku pernah sih punya teman yang kita jualannya tuh sama-sama produk yang sama, terus temen aku kayak benar-benar ngikutin packaging produk aku, semuanya di kopas, tapi akhirnya produk dia nggak laku dan sekarang malah udah nggak berbisnis lagi dari beberapa bulan yang lalu gitu, udah selesai jualannya. Jadi makanya jangan pernah iri sama pencapaian orang lain kayak gitu. Terus kalau jualan juga jangan gampang nyerah. Misalnya hari ini udah mulai jualan tapi yang beli cuma 1-2 orang doang, nah itu jangan nyerah gitu, tetap aja jualan sampai kan kita jualan berarti kita berproses ya, nanti juga besok bakal banyak gitu yang beli selama emang kita benar-benar promosinya tuh kenceng gitu. Ntar juga aku mau ngajarin tentang promosi kayak gimana. Yang penting kalau pengen milih mau buka usaha apa tuh yang kira-kira profitnya besar terus sama bertahan lama dan berkelanjutan gitu usahanya atau produknya yang dijual tuh bertahan lama dan berkelanjutan. Jangan jual produk yang lagi hits-hits aja tapi nggak dipikirin besok-besok tuh produknya bakal tetap laku atau enggak. Terus next slide. Untuk memulai bisnis e-commerce, buat tadi kan aku bilang ya kalau bisnis e-commerce itu sebenarnya bukan tentang jualan kayak jual produk-produk aja, tapi bisa jual jasa. Nah, ini bisa dilakuin juga sama teman-teman kalau teman-teman emang nggak berminat gitu buat jualan kayak jualan yang produk-produk gitu. Nah, sebenarnya itu kalau bisnis e-commerce ada 5. Yang pertama ada business to business, B2B. Kalau business to business, kalian berbisnis dan jualan untuk bisnis orang lain, misalnya kayak jualan elektronik gitu kan, berarti kalian berbisnis untuk jual ke bisnis orang lain kayak gitu kan. Terus kalau bisnis to customer, B2C, contohnya itu tadi yang e-commerce, jadi kalian jual barang ke customer kalian. Ini tuh contohnya kayak Lazada, Shopee, terus Bibli. Nah, untuk customer to customer, C2C, contohnya OLX, Tokopedia, atau Kaskus. Kalau customer to customer, maksudnya kalau kalian jual barang pre-love kayak jual motor gitu kan, kalian cuma jual ke satu customer aja. Nah, itu customer to customer. Habis itu customer to business, C2B itu, nah ini buat kalian yang nggak pengen jualan produk gitu, jadi kalian bisa jualan jasa kalian. Misalnya kalian pinter ngedit nih, kalian pengen editin feed, kalian pinter edit feeds gitu, kalian kerja untuk online shop orang lain gitu, kayak ngasih
Pokoknya kalau kalian punya keahlian ngedit, terus kalian editin materi online shop orang lain, nah itu kan kalian jual jasa kalian, nah itu juga bisa, namanya freelancer. Itu juga merupakan bisnis e-commerce. Terus kalau kalian emang yang pengen fokus jualan produk kayak online shop gitu, bisa mulai pertama dari dropship. Dropship tuh resikonya lebih rendah, biasanya tuh disebutnya dropshipper. Itu jadi penjual, jadi kalian tuh cuma nawarin produk aja ke orang-orang, nanti kalau ada yang beli, belinya langsung ke penjual yang pertama. Jadi kalian cuma perantara aja, dan mereka langsung kirim ke pembeli kalian, jadi kalian tuh cuma nawarin produk aja sih, ngebantuin jual, tapi kalian dapat untungnya tuh cuma sedikit, karena ya ini juga resikonya rendah kan. Terus kalau untuk reseller juga resikonya rendah, kalian bisa coba-coba yang baru pengen buka online shop tuh mending daripada bikin brand atau bikin produk sendiri, mending jadi reseller dulu, terus pelajarin gimana cara kerja online shop atau belajar dari brand orang lain kayak gimana ya sukses-sukses. Ini tuh beli barang terus kita nyetok sendiri gitu ya, tapi dalam skala kecil. Kalau distributor tuh lumayan tinggi resikonya karena kan kita beli ke orang terus dalam skala yang besar gitu loh. Jadi lumayan tinggi resikonya. Next slide. Nah, untuk produk strategi ini tuh yang pertama ada demand, permintaan. Jadi buat kalian yang baru pengen mulai usaha tuh kan masih nyari-nyari tuh kira-kira produk apa yang pengen dijual atau pengen ngapain gitu kan. Nah, ini juga harus memperhatikan demand atau permintaan. Contohnya kan kalian pasti bakal jual produk yang emang lagi hits atau lagi in gitu kan, yang lagi high demand atau permintaannya lagi tinggi. Tapi ini juga beresiko gitu ya, dan harus dipikirin matang-matang kira-kira profitnya tuh bakal gede atau enggak. Contohnya aja, dulu lagi zaman-zamannya jualan Milo Dinosaurus kan. Nah, Milo Dinosaurus itu di Indonesia kan sering banget ya kayak ada yang jual, kayak ada yang nyiptain makanan aneh gitu, habis itu viral, ngehits banget, tapi setelah itu hilang gitu. Nah, itu namanya tuh kayak bisnis yang musiman gitu, dan lebih baik dihindarin, jangan terlalu ngabisin modal di situ. Jadi kalau kalian emang pengen jualan Milo Dinosaurus contohnya gitu, ya boleh-boleh aja pas lagi hits-hitsnya, tapi jangan ngabisin modal di tempat Milo Dinosaurus itu. Mendingan kalian spend money di tempat bisnis yang lebih menjanjikan dan lebih bertahan lama. Tapi kalau emang pengen buka Milo Dinosaurus untuk profit yang tinggi gitu, misalnya 200% kan pasti kalau lagi hits-hitsnya, nah itu juga nggak apa-apa sih. Yang penting itu dijadiin bisnis sambilan gitu. Kalau udah ketemu produknya, jangan lupa kalian harus bisa cari keunikan apa gitu, keunikan apa yang ada di produk kalian, karena jangan sampai produk yang kalian jual tuh sama kayak brand sebelah gitu. Jadi kan apa bedanya, apa yang bikin beda gitu, apa keunggulannya kan nggak ada. Jadi ya pengen jualan promosinya juga susah kan. Jadi kalau contohnya aku kan jualan body scrub nih, body scrub aku ada diferensiasinya, ada perbedaan dari brand lain. Misalnya tekstur scrub aku lebih kering daripada tekstur scrub lain. Tekstur scrub aku kalau dipakai nggak terlalu sakit. Terus habis itu dari bahan bakunya tuh juga beda. Jadi kalau body scrub aku kita kerjasama bareng sama pengrajin-pengrajin yang ada di pedalaman buat bikin rempah-rempah susu, nanti diekspor ke kita. Nah, itu udah merupakan keunikan, karena biasanya tuh produk-produk yang lain ya udah gitu keluar dari pabrik dijual gitu-gitu aja kan. Nah, itu aku jadiin keunggulan produk aku sampai sekarang dipercayain sama orang-orang lebih bagus gitu lah istilahnya. Intinya kalau aku selalu mikirin yang penting kualitas tuh nomor satu dulu. Brand terkenal atau nggak terkenal ya belakangan. Yang penting kalau kualitasnya bagus pasti nanti bakal ada yang beli gitu loh. Daripada brandnya bagus tapi kualitasnya nggak terlalu bagus, orang-orang bakal jadi gosip doang gitu. Lanjut slide. Nah, ini dia yang tadi aku bilang, kalau untuk promosi itu
bisa lewat iklan atau advertisement. Advertisement ini tuh maksudnya, advertisement tuh artinya iklan ya. Jadi kayak kita bikin iklan supaya orang-orang bisa beli produknya ke kita gitu. Nah, ini untuk naikin engagement melalui iklan yang disediakan oleh aplikasi dari sosial media atau e-commerce. Nah, contoh tadi kan udah aku kasih tahu ya, kalau contohnya e-commerce tuh ada kayak Shopee, Lazada, terus Tokopedia. Nah, e-commerce juga nyediain iklan. Jadi kalau iklan tuh jangan lupa iklan tuh berbayar. Jadi nggak ada yang contohnya aja kalau kalian main Instagram kan ada kan mulai lagi buka Snapgram nih, terus di slide-slide kan kayak sering ketemu iklan gitu kan. Nah, itu tuh sebenarnya kita bayar gitu loh ke Instagram. Bayarnya tuh caranya ada. Nanti kalian bisa searching sendiri, tapi kalau untuk cara kerjanya, contohnya kalian bayar 50.000 ke pihak Instagram, dan nanti iklan kalian tuh bakal dilihat sama 10.000 orang, contohnya kayak gitu. Jadi tuh kalau iklan sistemnya makin besar kalian bayar untuk beriklan, jangkauan orang yang ngelihat iklan kalian tuh bakal lebih banyak. Jadi kalau kalian mau yang lebih banyak lihat produk kalian, ya kalian harus bayar iklan lebih besar gitu. Kan dari walaupun bayar 10.000 yang ngelihat walaupun bayar 50.000 yang ngelihat ada 10.000 orang kan belum tentu 10.000-nya itu langsung beli. Kan paling yang beli cuma 200 atau 300 orang, itu juga kalau produk kalian menarik gitu. Terus lanjut ada brand awareness. Kalau brand awareness ini biasanya bisa dilakukan lewat endorsement. Jadi kalau saran dari aku, kalian baru bangun bisnis, jangan endorse dulu, pakai paid promote aja. Nanti bakal aku jelasin juga beda paid promote sama endorse. Tapi kalau untuk kalian yang baru ngerintis online shop itu, jangan endorse deh, karena kalau endorse lebih untuk brand kalian, misalnya profitnya udah tinggi gitu, keuntungannya udah banyak, baru bisa pakai endorse. Tapi kalau misalnya masih sedikit, masih butuh pembeli, nyari pembeli, jangan pakai endorse, bisa pakai ads atau paid promote. Nah, kalau endorse juga nanti bisa berupa soft selling atau hard selling. Kayaknya nggak bakal aku jelasin deh, soalnya panjang banget. Jadi kita lanjut aja. Lanjut slide. Terus ngomongin tentang basic skills yang kira-kira harus dipunya gitu kalau misalnya kalian mau mulai bisnis. Sebenarnya ini nggak harus dipunya juga sih, tapi kalau kalian bisa ngelakuin ini, jadinya kalian bisa meminimalisir pengeluaran untuk bayar-bayar gitu loh. Contohnya edit, kan kalau kalian bisa ngedit, kalian nggak perlu bayar jasa edit untuk ngeditin produk kalian gitu loh. Terus kalau edit itu sebenarnya bisa dipelajarin kok, jadi nggak susah-susah banget. Sekarang tuh aplikasinya juga udah banyak banget. Kalau dulu tuh aku ngedit, dulu tuh sebenarnya udah ada Canva kan, tapi Canva tuh masih jelek dulu. Jadi kalau aku ngedit tuh pasti kayak satu gambar melalui 5 aplikasi, 3 aplikasi, itu kan lumayan ribet ya. Terus habis itu untuk foto katalog, jadi nanti kalau sekarang kan kalian jualan produk nggak mesti foto ada modelnya gitu loh, nggak mesti on model, jadi kalian bisa foto produk aja sendiri gitu, nanti tinggal diedit-edit aja sih. Terus habis itu untuk advertising yang tadi udah aku jelasin, cara beriklan, kalian bisa iklan di Instagram, bisa iklan di Facebook, atau bisa juga iklan di e-commerce juga. Sekarang tuh yang lagi hits banget iklan lewat Facebook Ads, katanya balik modalnya benar-benar tinggi banget, tapi aku belum pernah cobain sih karena aku baru jual di antara e-commerce kayak Shopee sama Instagram aja. Terus kalau untuk selanjutnya, ini yang penting banget ngebedain antara paid promote sama endorsement. Jadi kalau fokus kalian untuk naikin engagement aja atau ngajak orang-orang buat beli produk kalian tuh pakai paid promote, jangan pakai endorse. Kalau endorse itu untuk naikin brand awareness atau biar orang-orang tuh kenal sama merek brand kalian gitu loh. Jadi cuma orang-orang mengenali aja, tapi endorsement itu bukan untuk melariskan produk. Kadang tuh banyak brand-brand yang suka ini loh, suka kayak marah-marah gitu ke artis karena produknya
nggak laku setelah endorse ya, karena emang tujuan endorse bukan itu. Tujuan endorse tuh untuk brand awareness, bukan untuk naikin engagement, naikin pembelian atau penjualan gitu. Terus yang terakhir ini attitude, karena kalau misalnya pengen customer kalian nyaman ya kalian juga harus sopan, kalian harus kalian juga harus jaga sikap gitu sama customer, karena nanti kalau kalian ada di masa satu hari harus ngurusin 1000 orderan, belum tentu itu 1000 orderan tuh semuanya kalian packing bener gitu. Kadang ada beberapa yang salah dan udah pasti customer bakal marah dong, karena kan dia udah bayar, dia udah nunggu, terus tiba-tiba pas datang salah. Nah itu kalian nanggepinnya jangan sampai marah-marah ke customer gitu loh. Jadi customer tuh harus di-treat dengan baik gitu intinya. Next slide. Tips and tricks dari aku kalau misalnya pengen mulai bisnis. Yang pertama itu niat, terus jangan takut nggak laku, karena pasti setiap orang tuh udah ada takaran rezekinya masing-masing. Yang penting kita tuh berusaha buat ngedapetin rezeki itu. Kalau misalnya cuman diem aja sih, kayaknya rezekinya nggak bakal datang ya. Jadi harus diniatin buat mulai aja dulu, karena kan lebih baik nyoba tapi gagal daripada nggak pernah nyoba sama sekali gitu. Terus yang kedua, produk knowledge sama target pasar. Kalau produk knowledge itu maksudnya yang tadi udah aku kasih tahu, jadi kalian harus benar-benar ngerti produk kalian. Kalian harus benar-benar tahu produk kalian tuh kayak gimana, perbedaannya sama produk lain kayak gimana, terus kira-kira target pasar tuh kayak gimana. Kayak keunggulannya kalian harus tahu. Kalau target pasar tuh maksudnya kalian promosi jangan sampai ke lapak yang salah gitu. Contohnya kayak kalau kalian jualan skincare ya, promosinya kalau mau endorse ke artis-artis yang emang kontennya skincare, jangan endorse ke artis-artis yang kontennya gadget gitu, kan nggak nyambung ya. Jadi ya lebih baik jangan kayak gitu. Terus habis itu sama untuk promosi itu jangan pernah ke artis yang lagi viral gitu. Misalnya sekarang siapa yang lagi viral ya? Oh Zara, misalnya Zara kan lagi viral. Nah, jangan endorse langsung ke Zara gitu, karena kan kalau Zara viralnya karena sesuatu gitu, bukan karena review-reviewan dia. Jadi ya nanti malahan cuman banyak yang ngeliat iklan kalian tapi nggak ada yang beli juga gitu loh. Jadi nggak balik modal. Pasti kan kalau lagi viral mahal banget tuh endorse-nya. Habis itu jangan lupa untuk selalu mengembangkan produk sama brand kalian gitu. Yang pertama sih sebenarnya untuk mengembangkan produk dan brand itu preferensi masing-masing orang sih. Kalau aku lebih mending mengembangkan produk dulu. Jadi yang penting tuh produk aku kualitasnya bagus dulu, baru kalau udah bagus kan gampang juga untuk mengembangkan brandnya, karena ya udah banyak testimoninya, berarti udah pasti brandnya bagus gitu kan. Tapi ada juga orang yang lebih suka ngembangin brandnya dulu, yang penting orang-orang pada tahu brandnya, penasaran, baru mau beli produknya. Kalau aku sih nggak mau kayak gitu, karena takutnya ketika udah fokus ngembangin brand, terus produk aku jelek, orang-orang malah bakal kecewa gitu kan. Next slide. Ini yang tadi aku bilang, antara produk development dan brand development itu agak beda. Jadi kalau produk, kalian benar-benar ngembangin produknya aja. Terus harus bisa kreatif dan inovatif. Inovatif di sini tuh maksudnya, kalian kan nanti jualan produk, bakal banyak yang beli produk kalian kan. Nah itu tuh bakal banyak juga testimoni. Jadi harus dengerin kritik dan saran dari customer kalian. Terus harus sering evaluasi juga. Kan nanti misalnya kalian jualan produk yang pecah belah gitu, terus pas nyampe produknya benar-benar pecah, misalnya jualan fast tapi pas nyampe di tangan customer produknya tuh pecah, pasti customer kalian bakal protes kan. Nah itu tuh kalian harus evaluasi gimana caranya biar itu produk pas nyampe di customer besok-besok nggak pecah lagi. Misalnya kayak kan berarti dikasih bubble wrap ya, berarti itu kalian bikin sistem gimana harus check out bubble wrap, atau kalian udah free in bubble wrap, yang penting itu nggak merugikan kalian, harus diperbaikin. Terus kalau kreatif itu tentang online shop kalian, jadi kalau punya online shop, feeds-nya jangan sampai itu-itu aja. Feeds-nya juga harus diperbaharuin terus gitu loh. Kalau untuk brand aku sendiri, kemarin tuh malah sempat istirahat dulu gitu beberapa bulan, karena kebetulan aku lagi sibuk
sibuk buat kerjaan lain, terus juga lagi praktikum 1-2 tuh, jadi ribet banget. Makanya brand aku kemarin sempat istirahat, terus terus baru diaktifin lagi sekarang, baru pengen aktif lagi besok pas 88, tapi barengan banget nih sama diskusi, jadi kemarin agak ribet banget. Nah, terus lanjut kalau untuk yang kreatif itu, kalau bisa feed kalian setiap sebulan atau 2 bulan sekali tuh diperbaharui. Intinya jangan sampai orang-orang tuh bosen gitu, misalnya bulan ini mereka lihat feed kalian kayak gini, bulan depan bersama, bulan depan lagi bersama, kan jadinya kayak toko mati gitu. Terus untuk brand development tuh brand kalian bisa berkembang kalau testimoninya banyak. Simpelnya sih kalau banyak orang yang beli, pasti banyak yang bakal ngasih testimoni atau review. Nah, dari review-review itu kalian kumpulin, nanti bakal jadi banyak, bakal bikin brand kalian tuh lebih lebih terpercaya, jadi lebih bagus juga brandnya. Terus kalau untuk trust, maksudnya itu kalian harus bisa jaga kepercayaan customer kalian dan bikin customer kalian tuh bisa percaya sama produk kalian. Contohnya waktu itu di tempat aku, pas aku cek tuh ada beberapa customer gitu yang kayak setiap bulan dia selalu repurchase, beli lagi, terus sampai akhirnya aku nemu satu review lagi, dia tuh bilang kalau dia tahu produk aku dari tetangganya gitu kan. Aku bingung tuh awalnya, kok tetangganya bisa sampai ngeracunin tetangga lainnya gitu kan, berarti kan tetangganya udah sering beli gitu di tempat aku, ternyata itu tetangganya yang sering repurchase di tempat aku. Jadi harus bisa ngasih kepercayaan buat buat customer kita sendiri. Nah, terus lanjut untuk time management atau manajemen waktu, ini tuh sebenarnya kalau dipikir-pikir kayak kuliah sambil bisnis, susah nggak ya? Terus sempet nggak ya ngerjain tugas gitu kan? Sebenarnya tuh pasti sempet sih, apalagi sekarang kan lagi pandemi ya, jadi kuliah online tuh lebih kayak kita nggak ngabisin waktu di jalan gitu kan, kayak berangkat kuliah terus pulang kuliah gitu yang berjam-jam di jalan, jadi ya pasti lebih gampang juga ngatur waktunya. Yang pertama itu harus bisa prioritasin hal-hal yang lebih penting. Contohnya kayak kalau kita udah mulai jualan kan berarti prioritas yang penting itu ya jualan gitu loh. Jadi kalau kalian yang hobi nongkrong ya dikurang-kurangin aja nongkrongnya, diganti sama belajar ngedit atau ngerjain online shop kalian, ngurusin online shop kalian. Yang penting kalian harus bisa memilah-milih gitu loh, mana yang lebih penting untuk didahulukan. Kan kalau kalian ngurusin online shop dapat duit, tapi kalau nongkrong nggak dapat duit. Jadi kalian bisa milih lah ya, yang lebih penting yang mana. Terus di situ jangan menunda sesuatu, karena kalau kalian nunda itu jadi kebiasaan gitu loh. Contohnya kalau orderan masuk hari ini gitu ya, berarti hari ini juga dikirim, jangan ditunda sampai besok. Karena kan nanti bakal numpuk, terus jadinya customer juga kecewa gitu loh, produk yang udah dipesan nggak dikirim-kirim kan. Jadi ya jangan sampai kita malah ngancurin online shop kita sendiri. Terus habis itu buat jadwal setiap pagi. Jadi kalau aku biasanya dari dulu sampai sekarang setiap bangun sholat subuh tuh aku bikin jadwal gitu, hari ini ngapain aja. Karena kan aku punya 3 kegiatan sekaligus, aku online shop, terus aku ada untuk review skincare, terus aku juga kuliah, jadi tuh ribet banget kan. Nah, tapi aku tetap bisa ngejalaninnya kalau misalnya bikin jadwalnya benar gitu, misalnya kayak jam 7 sampai jam 8 aku bangun kan, terus olahraga, terus jam 9 sampai jam 10 kuliah gitu sampai jam 12. Nah, itu juga aku sambil rekap orderan gitu, terus jam 1 sampai jam 3 aku packing sambil kuliah lagi. Terus baru jam 3 sampai jam 5 nganterin paket gitu loh. Jadi kayak ya disambil-sambil aja, apalagi kalau online gitu kan. Kayak kemarin-kemarin waktu masih padat-padatnya kuliah tuh aku kuliah tapi sambil packing gitu loh. Jadi ya disambil-sambil, fokus atau enggak ya tetap fokus sih, tergantung kaliannya aja. Terus habis itu jangan kebanyakan mikir pas bikin planning. Biasanya tuh kalau setiap bulan aku bakal bikin planning untuk bulan kedepannya, bikin goals juga, bikin untuk bulan depan tuh kayak gimana. Contohnya kayak contohnya bulan ini pengen endorse ke
siapa aja gitu kan untuk bulan depan, misalnya endorse ke artis A, artis B, artis C. Nah itu jangan kebanyakan mikir kayak kira-kira endorse ke artis A ini worth it nggak ya, terus kayak mikir lagi kira-kira endorse ke artis B bakal balik modal nggak ya, kayak gitu tuh nggak usah kebanyakan dipikirin. Intinya kalau kalian nggak coba sendiri, ya kalian nggak bakalan tahu gitu, jadi ya coba aja. Kalau misalnya belum ada uangnya ya udah nggak usah dicoba, ditahan aja planningnya di bulan depan selanjutnya gitu. Terus jangan takut salah ngambil langkah gitu, kayak yang tadi udah aku bahas sih, kayak pengen endorse artis A, artis B. Nggak ada yang salah, ya tinggal dijalanin aja gitu loh. Kalaupun nanti hasilnya bakal nggak laku atau penjualannya sedikit, kalian udah ngeluarin uang yang banyak gitu ya nggak apa-apa, itu juga bukan langkah yang salah, berarti kalian bisa belajar dari situ kalau bulan depannya jangan kayak gini lagi, bulan depannya mungkin jangan langsung endorse kayak gitu, sama hindari stres, jangan terlalu stres. Intinya kalau misalnya nggak laku produknya atau belum kejual banyak, semuanya ada prosesnya, pasti nanti bakal ada waktu di mana pembeli banyak banget, dan bakal ada waktu juga di mana sepi gitu loh pembelinya, jadi ya dinikmatin aja. Terus yang terakhir fokus, yaitu fokus kalau misalnya contohnya aja kalau kita lagi ngurusin online shop tuh biasanya nanti bakal lagi ngurusin feeds gitu, lagi ngedit tuh biasanya ntar kayak akan main IG dulu, kayak kepengen main yang lain dulu gitu, kepengen chattingan dulu, kepengen teleponan dulu. Nah itu ditahan, jadi kalian harus menyelesaikan apa yang lagi kalian kerjain sekarang dulu, baru lanjut main atau terserah yang lainnya. Nah kalau dari aku sih untuk manajemen waktu ya kayak gitu aja. Yang penting kalian manajemen waktu itu kan berarti kalian juga bisa belajar memanajemen diri sendiri ya. Kalian juga belajar tanggung jawab gimana bisa, apalagi kalau lagi bisnis tuh bertanggung jawab gimana bisa ngemajuin bisnis kalian, padahal banyak kerjaan yang lagi dilakuin gitu sekarang kan. Tapi kalau misalnya nggak dilakuin sekarang, mau kapan lagi, masa mau ditunda-tunda terus gitu. Nah, ini sih biasanya suka ada yang, kalau aku lagi cerita-cerita suka ada yang nanya kalau bisnis bareng sama temen tuh kayak gimana tanggapannya gitu kan. Kalau bisnis bareng sama temen tuh sebenarnya seru-seru aja sih, karena kan kalau kalian emang yang punya bestie banget itu kayak pengen ngelakuin semua hal kan bareng. Nah itu sebenarnya seru sih, aku pernah nyoba bisnis bareng sama temen, tapi kalau dari aku sendiri akhirnya berantakan karena kayak gitu, kayak dari awal pembagian modal udah dibagi nih misalnya, tapi dia bulan ini nggak bisa ngasih modal gitu, nggak ada uang, terus ya udah aku yang modalin, terus bulan depannya tapi untungnya maunya tetap dibagi dua gitu kan, jadinya susah ya. Makanya aku nggak memilih bisnis untuk bareng teman karena terlalu ribet, mendingan aku bikin bisnis sendiri, launching produk sendiri, bikin brand sendiri, tapi aku punya admin kan. Kalau admin dia ngebantuin aja dan ngasih saran gitu loh, tapi nggak ikut campur urusan modal sama keuntungan, jadi ya nggak berantakan gitu loh perhitungan bisnisnya. Terus ini juga kenapa aku milih akhirnya mutusin buat ngelanjutin bisnis terus gitu kan, karena pas aku pikir-pikir emang aku tuh masuk Kesos bukan karena aku suka banget 100% suka gitu loh. Aku masuk Kesos tuh kayak kecemplung gitu karena ya keterimanya di sini gitu loh, terus harus kuliah, jadi menurut aku kayak aku harus punya keahlian lain gitu selain di pelajaran, karena kayak kalau pelajaran Kesos aku kurang pinter-pinter banget, jadi harus punya keahlian lain. Terus pas aku pikir-pikir aku juga nggak punya hobi gitu loh, kayak orang-orang kan. Nah sebenarnya iri juga sih sama orang-orang yang punya hobi gitu, karena dia bisa bikin usaha dari hobinya, sedangkan aku nggak punya hobi. Jadi aku cuman hobi nyoba hal baru aja sih, tapi nggak punya hobi spesifik yang kayak suka foto-foto gitu, jadi hobi hunting foto, jadi fotografer gitu. Aku nggak hobi kayak gitu, jadi aku nyoba-nyoba jualan aja. Akhirnya ternyata emang cocok, ya udah gitu kan. Jadi aku tahu sekarang hobi aku apa dari nyoba-nyoba itu. Dan mungkin kalian juga ada yang sekarang mau nyoba-nyoba ternyata hobinya jualan, itu kan siapa tahu. Itu selain mau nggak mau harus cari keahlian lain gitu, selain di dalam perkesosan ini, aku juga mikir kalau nanti
aku lulus belum tentu bisa langsung kerja kan, karena apalagi sekarang susah banget nyari kerja, jadi kayak nggak mungkin aku lulus terus langsung kerja di tempat yang gajinya gede gitu kan, sedangkan kayak hidup aku banyak tuntutannya, jadi harus bisa punya uang dulu, punya pegangan uang kan. Jadi ya udah, akhirnya aku mutusin buat jualan. Dan lumayan juga sih nanti jualan ini buat dimasukin ke CV, karena pas aku baca-baca ternyata banyak juga sekarang perusahaan yang emang uh, nyari orang-orang yang bisa bangun bisnis sendiri, bangun jualan sendiri, walaupun nggak terlalu hits banget gitu ya jualannya, tapi yang penting bisa bangun bisnis gitu loh, karena mereka butuh orang-orang yang kayak gitu, yang bisa buat nyiptain sesuatu gitu loh, karena mereka butuh juga orang-orang yang kreatif dan inovatif di perusahaan mereka. Jadi makanya aku senang-senang aja sekarang ngejalanin bisnis sampai saat ini, dan suka karena selain aku senang, sekarang bisnis juga ngasilin duitnya lumayan menjamin gitu. Jadi ya udah. Terus juga kedepannya aku pengen launching beberapa online shop lagi, ya semoga bisa lancar sih, kayak gitu aja. Nah, kayaknya materi dari aku udah segini aja. Udah banyak banget, udah lama banget juga ini ngomongnya. Jadi kalau teman-teman ada yang pengen sharing atau pengen nanya, boleh banget. Kalau kayak pengen nanya tapi nggak pengen nanya di sini gitu, misalnya bisa langsung hubungin aku aja. Itu ada nomor telepon, email, sama IG. Jadi kalian bisa chat pribadi ke aku tentang bisnis. Tapi kalau mau nanya sekarang juga boleh. Assalamualaikum moderator. Iya, waalaikumsalam. Izin moderator. Iya. Perkenalkan, nama saya Dadang Masturia, moderator. Iya, baik. Silakan. Gini Mbak, itu kan masalah tentang kewirausahaan tadi dibahas oleh narasumber kita kan. Tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Ini apa namanya, Zoom kita ini saya bagikan di kelas kami juga. Jadi sebelum saya bertanya, saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dadang Masturia. Saya kuliahnya di Stisipol Chandra di Muka Palembang. Semester 7, program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Salam kenal. Halo Mbak, bisa dengar Mbak? Iya, kenal. Terdengar. Bisa dilanjutkan. Ya, jadi ini ada teman sekelas saya juga di sini yang mau ikut Zoom ini kan, mau juga kalau mau bertanya juga nggak apa, teman-teman saya sekelas ini. Ini saya mau tanya dulu tentang kewirausahaan ini. Ini yang narasumber ini Mbak Kanza ini dari Kesos juga ini Mbak ya? Iya, benar. Semester berapa Mbak? Semester 7. Siap perintah, saya juga semester 7 Mbak. Gini, ini Mbak Kanza, kalau nggak salah di semester 3 atau semester 4 itu ada mata kuliah, kalau di prodi kami, di kelas kami, pernah diajarkan tentang kewirausahaan itu. Ya. Jadi waktu di semester 4 atau semester 3 yang ada mata kuliah tentang kewirausahaan itu, kami disuruh praktek langsung itu di kelas. Jadi kami berkelompok membuat sosial group work-nya. Jadi kami berkelompok itu mencari modal. Nah, kelompok itu mencari modal untuk membuat wirausaha sendiri. Itu kan contoh, misalnya saya ulangi lagi, itu contoh kami ke mata kuliah kewirausahaan itu disuruh dosennya tentang cara berjualan, tentang cara memasarkan kan. Nah, jadi yang saya ingin tanyakan ke narasumber sekarang ini,
bagaimana cara mengatasi produk atau usaha kita yang sudah anjlok, yang tidak bisa dijual lagi. Nah, contohnya saja di Palembang ini kan sekarang kan lagi booming tuh. Ya, si Indonesia kurasa lagi booming juga tentang ikan cupang, ikan hias cupang tuh kan. Kebetulan saya ada ikan hias cupang banyak. Jadi sekarang ikan hias cupang itu kan sudah anjlok, harganya sudah anjlok, nggak booming lagi. Nah, bagaimana cara mengatasi supaya ikan cupang itu naik lagi harganya, sudah itu booming lagi harganya, itu bagaimana? Nggak usah melalui endorse maksud saya. Endorse itu kan uji Mbak tadi, kata Mbak Kanza tadi kan narasumbernya, endorse itu kan menaikkan brand kita katanya kan. Nah, kalau menurut saya endorse itu juga kan membutuhkan biaya untuk endorse-nya. Nah, sedangkan kita juga mau mencari uang gitu Mbak, maksud saya. Kami juga di semester waktu di MK Kewirausahaan itu belum sepenuhnya di semester 3 semester 4 itu di mata kuliah kewirausahaannya. Ya itu saja Mbak. Salam kenal dari anak Kesos Palembang, dari Stisi Polchandra di Muka Palembang. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Makasih untuk pertanyaannya, Kak. Jadi kalau tadi sebenarnya udah aku jelasin sih di awal-awal mengenai yang produk yang udah anjlok gitu ya. Contohnya tadi udah aku jelasin di yang kasus Melodinosaurus. Jadi kalau kasus Izin Melodinosaurus, izin Mbak Kanza, saya kan sudah telat setengah jam tadi. Saya juga baru masuk, jadi belum tahu kalau Mbak sudah jelasin. Saya juga baru masuk tadi. Iya, ini saya mau jelasin ulang maksudnya. Maaf Kak Kanza, apakah pertanyaannya mau ditampung dulu atau mau langsung dijawab aja? Oh, boleh kalau misalnya ada yang mau tanya lagi. Baik. Kak Kanza udah selesai memaparkan materinya, apa ada yang mau disampaikan lagi Kak? Kalau dari aku udah sih pemaparan materinya, tinggal kalau teman-teman ada yang kurang jelas atau mau tanya lagi bisa langsung ditanya. Baik, kepada sekarang kan udah saatnya sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya bisa melalui chat ataupun bisa on cam ya, dan unmute untuk bertanya secara langsung. Sebutkan nama dan asal instansinya. Apakah ada yang ingin bertanya? Di sini kita sharing aja ya teman-teman tentang berbisnis. Izin moderator izin. Iya. Gini aja, satu pertanyaan langsung jawab, Sebabnya kan ini kan udah malam, maksud aku sudah itu yang lain sudah juga pada kabur. Sebentar, ini ada yang ingin bertanya dari Alit. Pertanyaannya itu, bagaimana cara nguatin niat di saat mulai goyah pada saat tengah memulai suatu bisnis baru? Jadi gimana Kak Kanza? Langsung dijawab aja. Aku mau jawab dulu, tapi yang pertanyaan pertama tadi dulu ya. Dari Kak Dadang Mas Turi. Nah, iya tadi sebelumnya aku udah jelasin Kak kalau tentang bisnis. Kalau di Indonesia tuh biasanya banyak banget kayak bisnis-bisnis yang cuman musiman. Contohnya tadi udah aku jelasin tentang jualan Melodinosaurus. Itu kan usaha ya, tapi usaha bisnis, tapi itu tuh cuman musiman. Jadi kayak ini lagi ngehits banget, orang-orang semuanya jual. Habis itu orang-orang tuh nggak mikirin gimana ke depannya. Jadi sebenarnya untuk memulai suatu bisnis tuh kita harus lihat dulu high demand-nya harus disesuaikan sama
profitnya gitu loh, disesuaikan juga sama bisnisnya itu kira-kira akan bertahan lama atau cuman musiman aja. Nah, kalau misalnya emang bisnisnya yang kayak cuman musiman, jangan sampai uang modalnya tuh dihabiskan untuk satu bisnis itu aja. Jadi harus bisa manage uang modal sendiri biar boleh nih kok jualan ikan cupang atau Melodinosaurus tadi yang emang lagi banget. Tapi ya dipikirin lagi juga untuk modalnya dan dijadikan selingan bisnis aja, bukan dijadikan sebagai bisnis yang utama gitu loh. Tapi kalau misalnya udah terlanjur jualan dan terus ternyata redup penjualannya tuh cara naikinnya gimana? Menurut aku, nah karena kalau ikan cupang juga bukan kayak makanan gitu ya. Kalau makanan mungkin Melodinosaurus makanan yang kalau orang-orang iseng masih pengen beli gitu loh. Tapi kan kalau ikan cupang itu kan kayak susah gitu loh, orang bukan kebutuhan utama juga, terus nggak semua orang suka ikan cupang, habis itu ikan cuma bisnis musiman, jadi ya udah gitu nggak bisa dijadiin bisnis yang utama. Terus kalau misalnya udah anjlok kayak gimana, ya nggak ada cara lain menurut aku selain promosi. Kan bisa ya, kalau kan pasti ada HP nih, bisa di-upload juga di sosial media, bisa dibantu dipromosiin sama teman-temannya buat beli ikan cupangnya. Kalau misalnya emang bener-bener nggak bisa terjual lagi dan udah anjlok, ya mau nggak mau harus berhenti juga bisnisnya, karena kalau misalnya nggak kalau masih tetap dipertahanin kan itu ikan cupang makhluk hidup ya, harus terus dikasih makan gitu biar tetap hidup. Dan kalau nggak ada yang beli terus harus spend money banyak untuk beli makanan-makanan buat ikan cupang, ya lebih baik sih diberhentiin aja bisnisnya terus diganti bisnis lain aja, karena ya kalau nggak bisa dipertahanin ya emang harus diberhentikan gitu loh. Kan banyak juga bisnis-bisnis di luar sana yang emang nggak bisa lanjut karena ya satu karena tadi bisnis musiman yang nggak bisa dilanjutin, terus yang kedua kebanyakan ngabisin modal aja tapi nggak ada untungnya, kayak gitu menurut aku. Izin Mbak Kanza. Mbak Kanza. Izin Mbak. Iya, kenapa lagi Kak? Ini kan Mbak Kanza tadi kan bilang jangan sampai modal uang dihabiskan. Bener nggak Mbak? Mbak tadi bilang kayak gitu. Ya. Nah, sekarang saya mau bertanya sama Mbak Kanza. Kira-kira kalau kita sekarang lagi butuh uang mendadak dan di zaman rezim saat ini yang dinamakan PPKM lah, yang dinamakan yang lain lah, itu kan perlu uang semua Mbak. Kata Mbak Kanza tadi, jangan sampai modal uang dihabiskan. Itu kasih paham, tolong Mbak, tolong kasih paham saya Mbak ya. Makasih Mbak. Maaf banget Kak, aku masih belum nangkep itu sambungannya sama rezim itu kayak gimana. Gini Mbak, kan kata Mbak tadi kan ini kan menyangkut jangan sampai modal uang dihabiskan. Sekarang kan lagi zaman susah Mbak. Zaman atau rezim, paham nggak Mbak? Zaman atau rezim, paham nggak Mbak? Situasi pandemi maksudnya. Nah gitu, istilahnya kasarnya tuh pandemi. Pandemi untuk zaman sekarang. Nah itu kan perlu uang Mbak sekarang nih. Jangankan untuk membeli pakan ikan, untuk kehidupan kita sehari-hari uang itu juga sudah habis sekarang ini. Jadi kalau kata Mbak tadi jangan sampai modal uang dihabiskan, saya kurang sepakat Mbak. Tolong kasih paham Mbak. Makasih Mbak. Izin masuk forum. Ingin meluruskan aja, setahu saya sih ya, zaman sama rezim itu beda. Kalau rezim itu pemerintahannya, kalau zaman itu ya sekarang. Iya benar itu Bang. Zaman itu beda sama rezim benar. Kalau zaman kata Bang tadi ya bla bla bla, rezim yang bla 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 bla. Itu kan sekarang kan terkait tupoksinya. Tupoksi. Tugas pokok fungsi sekarang ini. Presiden ya presiden, menteri ya benar kan?
zaman sama rezim itu nggak ada bedanya, maksud aku saling berkaitan. No. Bagaimana Kak Kanza? Apakah sudah jelas? Nah, ini sebelumnya kalau misalnya ngerasa kayak tadi kan aku bilang ya, kalau misalnya modalnya jangan dihabisin untuk bisnis yang musiman kayak gitu. Karena ya, kalau misalnya kita bisnis, kita harus tahu dong antara resikonya tuh kayak gimana. Jadi setiap kita ngelakuin sesuatu tuh ada resikonya. Dan kalau kakaknya merasa kayak aku uang modal yang aku keluarin, terus aku jualan apapun harus bisa balik laku tanpa promosi dan tanpa usaha lainnya, ya itu balik ke kakaknya sendiri gimana cara ngejalanin bisnisnya. Kalau misalnya emang bisnisnya udah redup, selama kakaknya bisa ngejalanin bisnisnya dengan baik, pasti bisnisnya bakal tetap lanjut. Kalau misalnya bisnisnya malah jadi anjlok atau sampai redup, ya kakaknya harus evaluasi kira-kira ini apa yang salah. Kalau aku misalnya ada di posisi itu dan emang modal aku udah nggak ada lagi, ya aku yang nggak bisnis lagi, aku cari kerja di tempat lain kayak gitu sih. Jadi aku nggak bakal maksain sesuatu terus bilangnya karena modalnya nggak ada gitu, karena modalnya udah dihabisin ke situ, ya enggak sih, aku bakal cari kerjaan lain. Karena kalau emang bisnis aku nggak bisa dipertahanin dan harus ngasih makan ikan cupang terus, buat apa gitu kan, kayak aku ngerjain hal yang sia-sia. Bagaimana Kak Dadang? Apakah sudah paham? Kalau menurut saya yang dikatakan Mbak tadi, cari kerja lain aja, itu kan kita kan kewirausahaan ini kan tentang, maksud saya bisnis sampingan Mbak. Di samping itu kita ada kerja lain, kerja yang mantap, itu kan bisnis lain yang lagi saya bahas ini. Bukan saya berbisnis untuk langsung melonjak langsung ke depannya bagus, makanya itu untuk sampingan aja, maksud saya itu. Kalau misalnya bisnis ikan cupangnya cuma dijadiin bisnis sampingan, menurut aku sih nggak terlalu dipermasalahkan ya kalau misalnya bisnis saya itu sampai redup atau gimana-gimana. Karena kakaknya juga punya penghasilan lainnya untuk bisa bikin bisnis baru. Kalau tadi aku tuh nangkepnya malah itu bisnis ikan cupang tuh bisnis utama kakaknya. Jadi kalau misalnya sampai redup ya kakaknya bingung banget kan. Makanya tadi aku kasih tahu caranya kalau misalnya emang udah redup banget ya bisa dinaikin lagi lewat promosi, tapi kayaknya nggak memungkinkan karena kan belum tentu laku dan juga harus ngasih makan ikan cupangnya yang ngeluarin banyak biaya, terus ngebersihin dan lain-lainnya yang perlu biaya. Jadi ya mendingan nggak usah terusin. Tapi kalau emang punya pekerjaan lain ya udah, uangnya ditabung lagi untuk bisa bikin bisnis baru yang emang bertahan lama dan profitnya tinggi. Karena kan kita mulai bisnis itu kan berarti kita ngomongin tentang peluang ya. Peluang itu kita juga harus kita sejalankan sama bisnisnya tuh kayak gimana, bisnis yang bertahan lama atau bisnis yang musiman ya. Kalau mau milih bisnis yang mau pilih bisnis yang menguntungkan ya pilihlah bisnis yang bertahan lama. Kalau misalnya itu juga harus disesuaikan sama target pasarnya. Kira-kira target pasarnya ramai atau enggak, jangan yang target pasarnya cuman ngehits kayak musiman ikan cupang itu tadi gitu loh. Sudah Kak Kanza? Ya udah cukup. Mungkin karena masih banyak juga yang nanya nih Kak ya. Terima kasih juga kepada Kak Dadang atas pertanyaannya. Sekarang nih ada pertanyaan Kak dari Alit yang tadi. Bagaimana cara nguatin niat di saat mulai goyah pada saat tengah memulai suatu bisnis baru Kak? Gimana cara buat nguatin niat lagi ya, balik lagi sebenarnya kamu tuh ya teman-teman tuh mulai bisnisnya untuk apa. Kalau aku sih karena emang bener-bener mulai bisnisnya untuk bayar kuliah, jadi mau gak mau itu nggak bisa goyah, aku harus kerjain, karena kalau nggak aku kerjain ya aku nggak bisa bayar kuliah gitu loh. Jadi kalau misalnya emang kalian niatnya udah bener-bener bagus gitu, emang niatnya untuk kebutuhan itu kan kayak tadi yang aku bilang, karena aku mulainya karena kepepet ya, jadi otomatis harus bayar kuliah dan lain-lain. Ya niat aku kuat gitu loh, karena pas kemarin juga lagi pandemi,
Jadi nggak ada kerjaan lain selain jualan nih, kan aku juga kuliah. Kalau misalnya kerja offline atau kerja di event-event tuh, kan event-event juga pada tutup, terus nggak ada kerjaan lain selain bisnis online ya kayak gitu. Jadi ini juga tergantung sih sama uang jajan yang dikasih orang tua. Kalau uang jajan yang dikasih orang tua kalian kenceng, pasti ya kalian bakal goyah sih niat buat bisnis, karena ya pasti kalian mikirnya ngapain jualan kalau misalnya gue dapet uang jajan gitu kan. Jadi ya kembali lagi sih kalian niat jualannya tuh untuk apa gitu. Jadi gimana kepada Alit? Apakah ada yang ditanyakan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup. Ini ada pertanyaan lagi Kak dari Kak Reza Dwi Pangestu. Gimana caranya bisnis online punya conversion rate dan retention rate yang bagus gitu Kak? Gimana caranya? Ini mohon maaf banget ke Kak Reza, aku tuh belum terlalu paham juga tentang bisnis yang kayak ngitung modalnya yang harus kayak, kan kalau retention itu kan kayak peningkatan profit ya, setahu aku tuh kayak gitu. Nah, kalau yang kayak gitu tuh aku nggak terlalu paham-paham banget, karena sebelumnya aku nggak terlalu punya basic bisnis, jadi aku sekarang tuh sharingnya emang sesuai sama pengalaman aku aja yang udah aku laluin terus gagal, jadi aku evaluasi lagi, akhirnya bisa aku masukin materi untuk di sharing malam ini. Tapi kalau misalnya Kak Reza tetap pengen nanya, nah itu bisa dijelasin lagi bisa dijelasin langsung, maksudnya conversion rate sama retention rate itu kayak gimana. Jadi nanti aku bisa jawab lagi sesuai sama pengalaman aku gitu. Jadi aku jawabnya nggak sesuai sama teori gitu loh, karena aku juga bukan anak bisnis ya, kan aku juga anak kesos, di kesos juga kewirausahaan, belajarnya kurang begitu jelas. Jadi ya udah, kalau emang masih mau ditanyain bisa dijelasin dulu maksudnya kayak gimana, terus kasusnya tuh kayak gimana, jadi aku bisa jawab sesuai pengalaman aku pas kemarin misalnya lagi jualan tuh mengalami hal itu juga kayak gitu. Jadi bagaimana kepada Kak Reza? Apakah ada yang ingin dipertanyakan lagi atau sudah jelas? Ini ada pertanyaan lagi Kak dari Rizky Setia. Katanya, apakah harus ada dana darurat jika ada keadaan di luar dugaan atau kondisi yang tidak sesuai planning? Kayak gitu Kak. Kalau menurut aku sih ada ya, kalau bisa tuh jangan ngabisin modal kalian sampai nol untuk ngediriin bisnis, karena kita nggak tahu ya ke depannya bakal kayak gimana. Kalau kasus aku waktu itu malah karena aku emang nggak punya basic bisnis, jadi waktu itu aku jualan dengan modal aku yang uang tabungan uang tabungan dari kerja sebelumnya tuh, kerja-kerja offline. Nah itu kan kekumpul tuh beberapa, nah itu benar-benar aku spend money sampai 0 rupiah. Nah itu jadi kesalahan aku sih yang sampai sekarang masih aku ingat, karena aku nggak nyiapin uang buat jaga-jaga. Padahal aku tahu orang tua aku juga nggak punya tabungan gitu, tapi aku malah ngabisin uang aku buat modal gitu. Jadi seharusnya kalau kalian yang baru mau mulai usaha, kalau bisa tuh siapin juga untuk dana darurat. Misalnya aja gini, kalian punya uang 1 juta, 800-nya kalian pakai buat modal, 600 kalian pakai buat modal, 200 kalian pakai buat jaga-jaga, nah 200-nya lagi ya udah disimpan aja duitnya buat uang pribadi kalian. Terus kalau bisa pas mulai bisnis tuh uang pribadi sama uang bisnis dibedain. Jadi nggak kecampur gitu loh, dan kalian bisa ngitung uang bisnisnya lebih gampang. Kalau waktu itu posisinya aku emang nggak punya uang pribadi sama sekali, yang tadi aku bilang gampang dihitung gitu loh, karena nggak punya uang pribadi, jadi nggak kecampur. Gimana Rizky Setia? Apakah sudah jelas? Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Izin Kak, mau tanya Kak. Baik, Ya, boleh. nama dan instansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dodi Firjawan ya. Izin bertanya kepada Kak Hanza ini. Perihal sebetulnya saya juga masih kuliah.
dan ada niatan untuk seperti Kak Hanza ini yang mana berbisnis sambil menjalani kuliah seperti itu kan. Nah, mau tanya nih Kak, saya masih dilema antara apakah saya mau menjalani franchise atau usaha pribadi seperti produk-produknya Kak Hanza ini. Jadi lebih untung mana? Pertanyaannya gitu Kak. Dan juga lebih apa ya daripada keuntungan dan kerugian daripada franchise ataupun produk sendiri yang kita buat. Mungkin itu aja Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih untuk pertanyaannya karena aku juga kebetulan pengen buka franchise gitu, masih survei-survei kira-kira franchise apa yang bagus buat dijalanin. Sebenarnya menurut aku lebih mending kumpulin modal di jualan online shop dulu sih, karena dari pengalaman aku tuh dari online shop kalau misalnya sampai benar-benar bisa berhasil tuh profitnya lumayan gede. Dan kalau franchise kan karena apa ya, karena kebanyakan offline gitu ya, kayak franchise laundry gitu misalnya kan, kalau misalnya sampai salah tempat tuh, salah survei tempat kan bakal sepi, dan itu jadinya aku tuh malah rugi, karena sering banget aku ngeliat franchise tuh kalau misalnya bukan brand yang lagi in atau lagi hits tuh dia benar-benar susah, kecuali kalau misalnya emang kalian buka laundry tapi bukan dari franchise gitu loh, tapi laundry kalian nyuci sendiri, punya brand sendiri, itu malah lebih menguntungkan menurutku dibandingkan harus gabung franchise, karena tuh modal awalnya benar-benar gede. Waktu kemarin-kemarin aku sempat sering survei tentang franchise itu karena aku tertariknya di laundry gitu, terus buka di sekitar tempat kuliahan gitu kan, pasti kan banyak yang ngekos, tapi ternyata pas aku cek-cek lagi itu tuh kayak nggak sesuai aja gitu, walaupun nggak terlalu mahal gitu loh, walaupun emang servisnya mereka bagus ya, laundry-nya dijemput sendiri gitu-gitu dan lain-lain, tapi menurut aku tetap bakal lama banget baliknya kalau emang brandnya belum hits. Sedangkan kalau brand yang udah hits kayak kemarin tuh ada artis yang baru launching burger, Fadil Jadi ya kalau nggak salah, dia tuh buka franchise banyak banget, buka lowongan franchise banyak banget di beberapa kota, tapi pas daftar tuh kayak bener-bener pas 100 juta, 200 juta, menurut aku tuh lumayan spend money ya kalau misalnya nggak punya tabungan. Tapi kalau misalnya selama punya tabungan ya buka aja franchise, tapi yang kecil-kecilan aja, jangan yang langsung 100 juta atau 200 juta, karena baliknya bakal lama banget dan kita nggak tahu kita bakal butuh uang yang kita keluarin itu atau enggak gitu loh. Jadi lebih baik jaga-jaga, jualan kecil-kecilan dulu aja, yang penting rutin atau telaten pasti untungnya juga banyak gitu loh. Kalau saran dari aku kayak gitu. Terima kasih Kak Hanza untuk jawabannya. Mungkin boleh moderator ya, satu pertanyaan lagi. Saya baru masuk soalnya tadi saya belum mendengar perihal dari tadi kan yang dibahas sama Kak Hanza ini perihal strategi marketing terus ya kayak ya mungkin entah sudah dijelaskan atau belum perihal cara Kak Hanza ini mendapatkan modal yang Kakak putar di produk-produk Kakak ini. Udah ya, aku mau izin menjawab dulu. Kalau untuk modal tuh aku waktu itu kebetulan sebelumnya pernah kerja offline di beberapa event, jadi aku tuh nggak pernah kepikiran buat buka online shop. Jadi aku awalnya tuh kayak kerja banyak kegiatan freelancer sama kerja di offline juga, jadi kru-kru di event. Nah itu lumayan uangnya aku kumpulin buat modal dan buka usaha. Sebenarnya untuk modal kebanyakan kalau mau mulai bisnis ya mesti dari uang pribadi sih, karena ya susah gitu loh kalau misalnya jualan dulu, karena nggak mungkin jualan dulu baru dapat modal, ya udah pasti modal dulu baru jualan dulu kayak gitu. Jadi bagaimana Kak Dodi? Apakah sudah jelas? Cukup jelas. Itu aja mungkin. Terima kasih kepada Kak Hanza dan juga moderator. Sama-sama, makasih juga. Baik teman-teman, karena pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir sekaligus penutup dari sesi tanya jawab. Dari Kak Hanza, ada nggak nih pesan atau closing statement yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang ada di forum diskusi malam ini? Kalau dari aku sih terakhir banget, jangan pernah takut kalau misalnya pengen nyoba jualan. Yang penting berusaha dulu aja, mendingan udah nyoba tapi gagal daripada belum pernah nyobain sama sekali. Karena lumayan juga sih kalau misalnya berhasil tuh buat pengalaman di CV atau buat pengalaman hidup kalian tuh juga lumayan, itulah ada yang diceritain. Jadi ya coba aja dulu. Lagian juga
untuk memulai suatu usaha nggak mesti spend modal yang kayak 100 juta, 50 juta, ya tergantung kalian ngelihat apa produk yang mau kalian jual, terus teman-teman juga lihat target pasarnya kayak gimana. Selama target pasarnya bagus dan memungkinkan untuk dijual dalam jangka waktu yang lama, yang penting asal jangan musiman, ya udah nggak apa-apa, gas aja. Tapi kalau misalnya pengen jual yang produk musiman juga nggak apa-apa sih, yang penting jangan banyak modal di situ, dijadiin itu sebagai selingan aja kayak gitu. Terima kasih banyak nih kepada Kak Kanza. Kita sudah berdiskusi dan membahas mengenai diskusi yang penting banget untuk kita bahas dan sangat bermanfaat tentunya. Dan terima kasih juga telah menyempatkan waktunya Kak untuk menjadi pemateri di Fordisos malam ini. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan yang saya dapatkan dari diskusi malam ini adalah awal mula bisnis biasanya karena kepepet atau hobi atau fashion, dari yang awalnya menjual produk orang lain hingga kepikiran membuat brand sendiri dengan modal sendiri. Dalam melakukan bisnis itu juga mempunyai tips dan triknya nih teman-teman, yaitu niat dan jangan takut nggak laku, jangan pernah malu untuk berjualan, jangan pernah iri sama bisnis orang lain, fokus ke bisnis diri kita sendiri. Terus selain itu juga kita yang ingin melakukan bisnis sambil kuliah, kita harus dibagi waktu dengan melakukan beberapa cara ini. Harus prioritasin hal-hal yang penting dulu, jangan menunda sesuatu, buat jadwal setiap pagi, jangan kebanyakan mikir pas bikin planning, bikin goals juga, jangan takut salah ngambil langkah, hindari stres, dan yang paling penting itu fokus. Sekian dari kesimpulan saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman sehingga ilmu yang kita dapat tersalurkan dengan baik dan dapat diaplikasikan pada kehidupan kita yang ingin berbisnis atau yang sudah menjalankan bisnis. Saya Ana Rufaida selaku moderator, pamit undur diri, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan untuk teman-teman diharapkan tidak langsung keluar Zoom karena akan ada sesi dokumentasi yang akan dipandu kepada MC. Baik, terima kasih Ana yang telah menemani kita semua selama materi berlangsung. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Gak kerasa banget ya, karena antusias dari teman-teman juga. Semoga materi yang disampaikan oleh Kak Hanza ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan kita semua. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih banyak kepada pemateri kita, Kak Hanza Ismi Fizanti, atas materinya yang keren banget. Dan terima kasih juga kepada teman-teman audiens yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan mendukung berlangsungnya forum ini. Nah, sebelum keluar dari forum ini, teman-teman dimohon untuk on cam ya, karena bakal ada sesi dokumentasi nih. On cam dong semuanya. Kepada operator, bisa langsung dimulai. Arazi. Udah langsung aku hitung ya. Kita ketemu lagi di sini, Arazi. Arazi. Yaudah langsung aja ya, kita foto 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Nah, terima kasih operator. Baik, mungkin sesi dokumentasi cukup sampai tadi ya. Saya Ineke selaku MC undur diri.
Mohon maaf jika terdapat kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Razi, Zi, nggak kedengeran suara kau.